Oke, Kak, coba Kak keluarin bahasa Korea lu. 어떡해. Lagi. 진짜 축하합니다. 룰루레. Coba kalau yang ngedesahnya gimana ngedesahnya? Eh, jangan gitu dong. Bahasa Itu bahasa bahasa. itu tuh eh pribadi cuy. Itu Oh, gua kirim cuman ke Siwon doang. oke, siap. Siwon siapa Siwon? Miwon, Mecin. Eh, lu udah nonton berapa serial Kak selama ini di rumah aja? Berapa? 7 kali. Apa 8? Gua lupa. Anjir, banyak juga 7. 7 itu kayak dia tuh modelnya kayak gimana sih, kayak FTV apa gimana sih? Nggak, dia berepisode. Hmm, 16 episode gitu. semuanya 16 episode gitu. Ya nggak semuanya juga. Rata-rata 16. Rata-rata 16. Satu episode berapa menit? Ada yang sejam, ada yang 59 menit. Anjir, 7 kali 16 sudah berapa? Dikali satu, astaga, gokil. Tapi Gila, kuota nggak lu, usah ngitungin. kuota lu bocor gak? Wih, gila lu. Gue punya kuota banyak. Oh, Puluhan giga. tapi Bukan emang sombong. Tapi jam 1 sampai jam 5. Miskin anjir. anjir. Tapi dia emang setiap drama Korea yang keluar nih baru dia langsung 16 episode atau satu gitu. Ya satu-satu. Kasian juga itu pemain Koreanya kalau langsung 16. Ya kan dia bisa syuting dulu kan, baru Ya ngumpulin. biar ke cuy. Oh, Atu-atu keluarinnya. Kan biar dikit-dikit. enak sedikit-sedikit ngeluarin. Ya cuy. Anjing. Iya, iya. Kayak begitu kan. Iya. Jadi nggak dijor-jorin gitu ya? Iya emang sedikit-sedikit. Kayak boker kan dikit-dikit gitu keluarinnya. Enggak, kalau udah mulus langsung jeger udah. eh Ji, tapi rata-rata dia tema ceritanya apa sih Kak? Drakor tuh? percintaan. Udah pasti percintaan, nggak ada yang lain. Pasti. Ya, perselingkuhan. Tapi malah di baru-baru ini tren perselingkuhan udah kayak FTV di Indosiar tuh. Iya, dia ada yang nggak berebutan suami juga. Iya, Tuh, lu tau gak sih yang di Indosiar itu, yang di Indosiar yang apa sih yang tahu tangisan gua. Yang setiap jam istri, ada ya kan? apa, yang itu yang ku menangis. Terus tiba-tiba pakai baju putih. Habis pakai baju putih dia bilang, "Dulu suamiku tidak seperti ini." Itu Nih, sampai tapi baju gua putih. gua gua apa loh rulesnya. Jadi di bagian pertama dia tuh hidup kaya kan, terus dia ngianatin istrinya, terus dia kaya sama istri barunya, terus menjelang pengen habis dia sengsara sama istrinya, terus dia minta balikan sama istri yang lamanya gitu kan. Jatuh miskin. Kalau enggak, Iya, endingnya mati. Udah iya, begitu. anjir. Udah Se- kebaca banget tuh FTV. Segitu tidak menyenangkan ya tontonan di TV swasta saat ini, anjir. Ya seperti itulah. Makanya gue beralih ke Korea. Nah, pertanyaannya Itu tuh bisa apa? sekalian buat berhayal bang. Oh gitu. Karena pada saat kita nonton drama Korea, itu tuh kita kayak ngebayangin suasana di situ. Ah, teke. Anjing. Yang paling bikin lu wah kayaknya nih gua banget nih tuh dari drakor tuh apa sih, kayak apanya, latarnya atau enggak pemainnya atau enggak alur ceritanya? Maksudnya gue banget. Yang Gue banget bikin apa? lu jatuh cinta banget gitu sama drakor. Eh itu sama alur ceritanya. Hmm, Karena kadang kita kalau ke Indonesia tuh kebanyakan bisa ditebak gitu bang. Apalagi abis ini kayak gini. Tapi kalau di Korea tuh kita juga nebak. Kayak misalnya, apalagi abis itu kayak gini. Tapi ternyata enggak. oh gitu. Ada
ada yang bedanya. Ada kejutannya lagi di balik itu semua ya. Barat kata ada orang ketiganya. Apaan sih gue? Iya iya iya, tapi yang gue bingung, gimana ya, kayak apakah drakor sebikin jatuh cinta itu sampai ada penonton-penonton Indonesia yang toksik ya kan? Lo tau kan yang baru-baru ini yang Instagram pribadi artis Korea diserbu sama orang-orang Indonesia. Tahu-tahu itu yang The World Married of Couple ya. Aduh, gue Itu juga nggak terlalu tahu. iya, gue sempet tahu-tahu di Instagram, tapi emang sebikin jatuh cintanya kayak gitu ya. Ya, ke bawah suasana cerita sih sepertinya. Tapi kadang meluapkannya itu dengan tidak semestinya. Wanjay, bahasa gue. Tepuk tangan dulu buat Cikatnya. Nggak, tapi gila sih kalau sampai nyerang kayak gitu kan. Ya, ya, ya orang bodoh pun tahu ya, kayak itu kan cuman acting ya kan, nggak mungkin di dunia asli dia kayak gitu kan. Iya, terus yang ngehujat itu kayak nggak ngaca. Yang dihujat cantik, men. Nggak, emang dia itu yang dihujat itu perannya sangat bagus atau gimana gitu. Gue aja jujur ya, gue aja baru nonton 2 episode, belum nonton lagi. Oh, Jadi gue nggak tahu. yang serial dianya tuh. Karena yang gue denger sih dari teman-teman gue itu ya kayak Indosiar gitulah, drama Indosiar. Dan lu mesti tahu tanggal 11 Mei kalau nggak salah uh, itu bakal ada di Trans TV. Iya, yang serial selingkuh itu. Anjir. Karena saking boomingnya abis kayak tontonan, jadi dia ngangkat itu. Oh, kayaknya gue harus ngelindungin nyokap gue deh dari serial itu. Nggak apa-apa, kentar gue kalau ketemu nyokap lu gue bisa bilang oh tuh ke gitu. nggak nggak, jadi kalau misalnya tiba-tiba nyokap gue bikin IG terus dia nyerang artisnya kan bahaya. Iya juga, jadi di Instagram lu nanti. Instagram anjir. Ya jadi ya banyak banget sih yang gue ngeliat kayak apa ya, terutama di Twitter ya. Di Twitter itu banyak banget orang-orang yang suka Korea di timeline gue, entah di ini juga di trending topik itu selalu ada deh, Korea 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 gitu. Tapi yang gue heran kayak yang nggak ngerti bahasanya itu. Kalau gue tipe kayak gini, kayak gue dengar satu bahasa baru kayak bahasa Korea yang notabene di luar dari kebiasaan gitu kan. Kayak kalau bahasa Inggris enak dah didengar, kayak bahasa Korea kan kayak gimana gitu, kayak gue nggak ngerasain feel orang yang ngomong menghayati tapi bahasanya oh cuke gitu gitu kan, ya ampun. Tapi orang bisa ke distract gitu gimana sih? Tapi yang selalu tahu ya, waktu gue kan gue ini bukan tipikal orang yang edik banget gitu sama Korea, enggak, karena pandemi ini aja, jadi baru-baru ini nonton lagi gitu. Gue udah sebenarnya gue juga waktu kuliah nonton, tapi nggak terlalu yang edik banget gitu. Nah, gue nonton lagi lah, direkomendasiin satu nih drakor sama temen gue, direkomendasiin, didownloadin sama dia. Lo harus tahu ya, episode pertama gue nonton itu nggak pakai translate Indonesia. Terus bayangin, gue cuma baca gerak bibirnya doang. Terus gimana? Nah, udah kayak orang bego kan gue. Tapi ekspresinya gila gue nangis anjir. nonton. Lu Gue nggak ngerti maksudnya. Gue bukannya nangis karena cerita, gue nggak ngerti, men. Iya, gue juga kalau jadi lu nangis nggak ngerti. Ya itu. Anjir. Tapi gue bisa baca alur ceritanya. Wih, keren kan gue. Pas gue tahu translate-nya, ngaco ternyata apa yang anjir. Kenapa begitu? Terus Tapi gue cuma gini doang. di balik lu suka Korea ini, siapa orang aktor di belakangnya yang kayak ayo dong nonton Korea, coba deh cobain gitu? Oh, ada. Siapa tuh? Itu temen gue. Siapa tuh? Namanya dirahasiakan. Kita sebutlah dia Mawar. Ya, berarti si Mawar itu edik dan dia tipikal yang nge-publish nggak sih, kayak gue harus suka Korea gitu dan segala macam? Enggak sih dia, tapi gue percaya dia itu
kalau rekomendasiin filmnya bagus-bagus, jadi gue nanya sama dia apalagi nih selanjutnya tuh. Gitu ya. eh Kalau aktor yang lu paling paling ganteng dan menurut lu itu kayak wah ini tipe gue banget, itu siapa tuh? Bolot. Siapa anjing? Mali tuh, bolot Mali. Oh, dia jadi artis Korea Mandra. sekarang ya? Hah? Dia jadi artis Korea. Enggak, iyalah. Ya, Bercanda siapa? cuy. Siapa ya? Nggak ada yang lebih ganteng dari bokap gue, jadi Waduh. biasa aja. Anjay. Tapi kalau lu ketemu satu aktor yang eh salah satu aktor Korea lah kayak gitu, lu bakal kayak yang lain kayak kayak jerit 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 gitu, kayak histeris gitu, kayak gimana gitu? Ya enggak lah, gila lo, emang gue nggak waras. Ngapain gue teriak-teriak kayak gitu? Gue cuma Berarti lu bawa bilang sembar dia nggak kertas. waras dong? Gue cuma bawa sembar kertas. Dengerin dulu dong. Oke. Gue minta nikahin, bego. Gue bilang gue hamil. Ya, langsung auto Oh, dapet jodoh kan? gila lah nolak mereka. Nggak, tapi menurut lu yang eh yang teriak-teriak itu normal atau enggak? Ya, biarin aja lah. Suka-suka dia weh lah. Tapi normal menurut lu? Ya normal-normal aja. Kalau dia suka mah, kalau dia pada nggak malu mah, Hmm, paling juga dia kenapa? Ya nggak apa-apa ya. Tahu ah, apaan sih gue? anjir nggak jelas. Udah malam. Nah, tadi gue belum lama baca berita kayak ada, jadi katanya ya, itu gue baca juga, gue baca sekilas nih, kalau misalnya salah dibenerin atau gimana nih buat yang dengerin podcastnya. Jadi ada beberapa nelayan Indonesia jadi ABK di kerja di kapal Cina. Terus katanya di situ kerjanya dia bisa 30 jam dan dikasih istirahat cuma 6 jam, dan gaji udah berapa bulan kerja cuma 1,7 juta. Dia mau kabur. Oh, eh, oh, dia oh, oh. dia mau Kan kabur. ini lagi apa sih, lagi naik-naiknya kan di berita baru beberapa jam yang lalu, anjir. Nah, jadi eh dan orang kayak gitu kan diporsir kayak gitu kan, dan dia dipaksa, katanya ya dipaksa minumnya nggak boleh minum air putih kak, bolehnya minum air laut yang difiltrasi gitu. Jadi gua nggak tahu kayak air laut itu punya mineral atau enggak, dan gua nggak tahu ya kayak, dan akhirnya mati. Dan sesuai kontrak perjanjian kerjanya katanya itu kalau dia meninggal itu dikremasi atau kalau enggak dibuang ke laut gitu. Nah, Bukan. Yang sepenangkapan gue ya, cross check aja nggak apa-apa kalau gue salah. Jadi eh, di surat perjanjiannya itu, kalau mereka meninggal itu akan dikembalikan ke negara asalnya mereka. gitu. Tapi tapi kenyataannya perusahaan itu melanggar Gitu. aturan itu, kontrak itu. Gitu loh. Jadi dia tuh nggak dikremasi sih, maksudnya ya jenazahnya dibuang di laut. Gitu, melanggar. Dan betul lah, melanggar. Dan yang seru katanya dia beritakan nama media Korea gitu. Ketemu kapal Korea dan diberitakan sama media Korea, terus diupload sama YouTuber Korea gitu kan. Nah, Ya. nah itu jadi pelajaran juga ya buat haters siapa tadi artis Korea. Orang-orang Korea tuh baik-baik ya kan. Dia aja mau ngeberitain ya kayak yang kayak gitu, yang orang Indonesia aja belum tentu ngeberitain kan. Malah orang Korea yang tahu duluan. Iya. Itu kalau nggak ke blow up juga bakalan nggak, kita juga nggak akan tahu tuh. Dan bersyukur banget sih itu kebuka. Jadi semoga di next time ya pemerintah
kelautan gitu, ya memperhatikan juga lah tenaga kerja Indonesia yang berlayar Nah, gitu. ya soalnya eh lu kerja di tempat yang bosnya itu pernah kerja di kapal ya? Hmm. Apa gimana gimana? Lu juga kerja di tempat yang bos lu tuh pernah kerja di kapal kan ya? Oh iya dulu. Tapi lu nggak tertarik Oh tertarik? Oh gila lo. untuk dikremasi dan dibuang ke laut? Iya, salah satunya. Enggak lah, gila lu kurang ajar. Emang. Yang bikin lu tertarik apa sih? Satu, penghasilan. Penghasilannya penghasilannya sebagai pekerja itu lumayan, Bang. Dia enggak. Lumayan banget lah ya. Itu dia sebagai apa di situ? Bartender. Bartender. Mm-mm. Setahu gue Tapi dia sekolah. tuh selalu mencapai target. Yang Mm-mm. gue suka dari dia tuh dia mencapai target gitu loh. Dan tapi gue juga nggak, uh, bukan berarti gue tertarik, gue pengen ngelakuin hal yang seperti itu ya, enggak. Cuman tertarik doang nih kayaknya, lumayan nih, biar cepet kaya nih gue nih. Cuman mikir gitu doang. Kalau untuk diseriusin belum tentu ya. Ya enggak, ya enggak, jauh itu. Ya, Baru ngelamar gue ditendang gitu, lu siapa gitu. karena Terus gue bartender bilang aja, oke. anjir. Karena bartender sendiri ada sekolahnya juga nggak sih? Ada ya? Ada lah, Iya, no gue di SD 04 no. anjir. SD 04 SD siapa sih? Kok bangun, kok ambil kaca, kok ngaca, itulah sekolah dia tuh, anak itu tuh. Tapi bulan puasa ini ada rencana bukber Kak? Ada mau mantan, iya. Enggak bercanda, What? bercanda cuy. Semoga mantan lo denger Kak. Enggak, sama gebetan yang nggak jadi. Gebetan nih nggak jadi apa tuh? Apa yang mau disampaikan? Iya, buat lo yang denger ini, gue pengen tahu. Lu jadi cowok yang Kenapa? peka dong gitu ya? Iya, iya, lu jadi cowok yang peka dong. Yang peka Terus dong. udah nggak peka, lu ninggalin gue gitu aja. Sekarang dateng lagi. Tuh, Assalamualaikum, di sehat lo? di mana akhlak lo? Aduh. Nggak ada akhlak lo emang lo, Sumarji. Tapi kalau gue tanya ke lu Kak, ya emang emang ya ketika ada satu orang yang bikin satu kesalahan itu kebaikan semua hilang dan dia nggak bisa dapat maaf gitu. Kalau menurut lu pribadi? uh, nggak juga sih. Hmm. Mereka berhak dapat maaf, tapi tidak bisa apa ya? Tapi nggak bisa merubah keadaan seperti dulu lagi. Pasti keadaannya akan berubah. Entah itu jauh lebih baik atau jauh lebih buruk gitu ya. That's right. Tapi lu udah maafin mantan lo kan? Maafin gue. Yes. Untuk memulai lagi? Buat para mantan, gue maafin. Untuk memulai lagi dengan siapa nih? Sama mantan? Sama mantan? Enggak lah. Gak mungkin. Enggak lah. Untuk maksudnya gini ya, kayak menurut lu memulai ulang sama mantan itu hal yang benar atau hal yang nggak benar sih? Ya ada, tergantung sih bang, tergantung sudut pandang orang masing-masing ya. Sudut pandang Kalau lo? dari sudut pandang gue, enggak. Karena? Itu sama aja, endingnya kan bakal sama. Iya. Tapi katanya nih ya, beredar di orang-orang katanya kalau yang putus nyambung terus itu katanya jodoh. Gimana tuh? Ya itu bagi dia lah, kan kalau gue nggak putus nyambung. Kalau lu? Putus ya putus. Karena? Ya, putus.
Hah? Karena kenapa kalau kayak gitu? Karena yang apanya nih? Karena putusnya atau karena apanya? Iya, kenapa lu nggak mau coba putus nyambung gitu? Ngapain? Gue layangan. Parkuler aja. Jadi hal balikan sama mantan itu bukan hal yang baik ya? Ya nggak juga dibilang nggak baik juga, Hmm. nggak seperti itu juga. Tergantung sih, tergantung orangnya masing-masing, tergantung seberapa salahnya dia membuat suatu kesalahan. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki dan kesalahannya tidak fatal, ya nggak apa-apa. Oh berarti meninggalkan lagi sayang-sayang itu fatal banget ya? Buka aja kartunya semua cuy. Lu buka apa aja tuh nih dari mantan gue yang keberapa, lu buka semuanya, nggak apa-apa cuy. Biar semua orang yang dengerin podcast lu tahu. Iya, ya enggak, kadang kadang bicarain masa lalu tuh kayak oke dulu kita sengsara kan, tapi ketika udah masa sekarang kayak lucu aja nertawain yang dulu-dulu gitu. Lu ngerasa gitu juga gak Iya. sih? Hah? Kayak lucu aja ngetawain masa lalu gitu. Iya memang, saking lucunya pengen banget gue siram. Gue malu dulu, gue nangisin dia loh, nangisin aja. Kerjaan gue ke kampus masih ingusan, nangis gitu ya, nggak mandi lagi, sumpah jijik gue. Terus kalau gue galau nih, gue cuma minta temenin. Ada tuh satu temen gue, ih baik banget dia mah, nemenin gue kalau gue galau gitu Jangan ya. sebut nama kak, jangan saking sebut. saking baiknya dia nih bang nih. Soalnya nih dia mau kuliah nih malam. Jangan Ih disebut Gilang, namanya, namanya ngapain jangan sih lo? disebut. Emang gue nyebut nama? Ngapain sih lo kuliah? Gak usah sini main rumah gue. Nurut Karena bang dia, karena top. sampai nggak naik semester itu. Anjir. Ya karena menurut gue ya teman itu nomor satu kak, ya enggak? Iya. Ya kan? Ya, Hah? ya teman itu harus jadiin salah satu prioritas juga, ya kan? Iya. Terus Nah menurut lu gimana tuh kayak lu pernah nggak diposisiin kayak ketika lu harus pilih temen atau pacar gitu untuk yang lu dahulukan? Pernah nggak di posisi kayak gitu? alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya. Enggak, alhamdulillahnya. Tapi Emang lu pernah? alhamdulillah, Apa? alhamdulillah enggak. Wasyukurillah. Ya menurut gue Syukur ya padamu ya Allah. teman dan pasangan itu bukan bukan sebuah pilihan. Kita bisa ngerangkul dua-duanya kok. Menurut gue ya. Menurut Iya yang lain gue betul. nggak tahu. Kan malah malah jadi nambah saudara. Nah betul. Tapi menurut lu ya kak, lu barusan cerita ketika lu udah jalin hubungan terus lu sampai nangisin dia, lu ingat ketika gimana bucinnya lu dulu ke dia gitu. Nah, apabila lu udah putus kayak sekarang kan, kayak udah nggak mungkin balikan lagi, terus ada cowok baru datang, ya kan? Eh, lu ngerasa nggak sih kayak lu harus nahan diri untuk sebucin dulu biar nggak terulang yang dulu, atau enggak lu kayak ya udah bucin bucin aja gitu? Iya, ada rasa buat menahan diri. Eh, Tujuannya sih supaya nggak terjebak di posisi yang sama sih ya. Heeh. Karena ini sih gue ya, maksudnya pengalaman gue. Karena akibat dari masa lalu itu, jadi buat gue tuh lebih apa ya, lebih berhati-hati dan lebih sulit sih. Jadi kayak sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu, karena jadi kayak membandingkan gitu kan. Ah, Tapi susah, susah sih buat buka hati itu susah, karena dari masalah itulah yang membuat gue uh, lebih memilih, bukan memilih sih, yang memilah-milah lagi siapa yang tepat jadi pasangan gue. Iya. Tepuk tangan dulu buat Cika. Tapi gue masih punya pertanyaan. Udah banyak ya. Banyak 2000 pertanyaan. lo satu pertanyaan. Anjir. Nah, kalau dibilang lu untuk agak menahan hati atau susah membuka hati,
apa lu bisa sayang sama cowok yang baru 100% sesayang lu lebih dari yang dulu gitu kan. Kayak lu udah mulai kayak menahan, kayak gua nggak boleh sebutin dulu karena takut kayak yang dulu gitu. Apakah menurut lu itu adil ketika ada satu orang yang belum tahu dia bakal kayak gimana, terus dia punya kesempatan yang sama untuk lu sayangin, tapi lu tahan sayang lu biar lu nggak kayak yang dulu. Jadi seakan-akan tuh cowok kena traumanya lu dari yang dulu. Menurut lu gimana tuh kalau kayak gitu? Ada batuknya dulu ya. Cuma gue batuk dulu karena itu untuk menjawab ini harus dipikirkan dulu kan. Iya, Harus nggak agak sama. hati-hati ya. Karena di sini takut ada beberapa hal yang tersinggung. Nggak usah tawa lu. Jadi gue nggak cerita nggak nih gue Mali. Cerita aja. Ya jadi kalau itu sih itu sih pasti berlakunya kayak gitu tuh pasti di awal-awal bang. Jadi kayak lebih menyeleksi lagi sih, bener nggak sih ini orang, bener nggak sih ini orang. Karena gue sendiri itu adalah orang yang bucin. Ya lu tau lah bucinnya gue kayak gimana zaman dahulu, bahla, nah kayak gitu. Jadi kayak kalau gue disayang sama seseorang, gue pasti sayang banget apapun gue kasih gitu sama orang itu. Nah karena gue udah pernah melakukan hal seperti itu dan gue dikecewain, jadi gue lebih berhati-hati. Malah gue lagi menunggu seseorang yang bikin gue bucin balik lagi kayak gitu, tapi jangan disakitin lagi. Hati dede rapuh. Ya kan, jadi lu punya sedikit keraguan kan untuk buka hati sama yang baru nih kan. Padahal lu nggak tahu nih yang baru ini misalnya dia bisa punya kesempatan yang sama untuk disayangin kayak dulu gitu. Kalau buat keraguan membuka hati enggak sih bang, gue nggak ragu, gue buka hati. Tapi gimana caranya seseorang itu meyakinkan gue aja. Kalau caranya tepat, luluh lah ya kan. Wah cepet luluhnya gue. Kilat men. Ya sebelum gua tutup, coba kak Jangan lu tutup, lu ngapain lu tutup, ya belum juga dibuka. ya udah buka buka. Coba gue pengen tutup kalimat terakhir dengan kalimat Korea kak. Lah bang, lu tau gak sih lu mulain gue cincang Araso. Apa Oke, Beneran. sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Mohon maaf bakalan bikin kalian sakit kuping karena ketawa-ketawaan kita. Bye.